akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu, bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30 saya mau pulang aja, keluar dari kali udah esok Pak. Sampai saya jalan ke atas semua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Awalnya kan saya nggak tahu nih isi BAP para saksi nih Pak. Terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh iya aja gitu. Saya menolak Pak. Oh menolak. Tapi Menolak. kenapa faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan? Tetap dipaksa. Dia bilang katanya ini nggak usah bohong, kamu ada di situ. Kalian ini pernah mendengar ya, Nina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Tentunya saya sebagai orang tua sangat merasa terpukul dan sedih dengan hilangnya anak kami. Dengan pangkat saya Bintara, apakah mungkin saya bisa mempengaruhi dari mulai penyidik, kejaksaan, bahkan pengadilan? Hal yang mustahil, apalagi dengan keadaan saya yang pas-pasan. Di tengah hiruk-pikuk ruang sidang yang dipenuhi ketegangan, suara hakim menggema, pertanda sidang dimulai. Untuk sebuah babak baru dalam kasus yang menyita perhatian publik. Selasa 30 Juli 2024, sejumlah saksi dan ahli dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal. Nyanyian para saksi di sidang PK menandai dramatisasi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Spekulasi terkait penyebab kematian pun bermunculan, antara pembunuhan dan pemerkosaan atau kecelakaan tunggal. Kebenaran dan kebohongan terus bertarung, mempertahankan skenario di bayang-bayang panggung. Lantas sejauh mana sidang PK Saka Tatal memengaruhi proses hukum kasus Vina? Mantan narapidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berupaya memperjuangkan keadilan lewat sidang peninjauan kembali. Pekan ini, tim kuasa hukum Saka Tatal menghadirkan sederet kesaksian baru yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Mereka menghadirkan 9 saksi fakta dan 6 ahli. Saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang PK Saka Tatal diantaranya Liga Akbar, 2 teman mendiang Vina, Mega dan Widi, kakak Saka Tatal Jaka, adik Saka Tatal Selis dan sepupu Saka Tatal Renaldi. Sementara ahli yang dihadirkan diantaranya psikolog forensik Reza Indragiri, mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji dan ahli hukum pidana Mudzakir. Di hadapan majelis hakim, sepupu Saka Tatal Renaldi menceritakan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya dan Saka Tatal. Tangis haru pun mewarnai ruang sidang. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya, Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? banyak, sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak, padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul, kan sampai remek Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak.
sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah sampai sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya diminumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang 2 itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebalsem saya, itu yang ngetum saya Pak. Itu orangnya. Bruniano? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain kayak di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama penjara itu jam 4:30 saya mau pulang aja. Keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang ngajak. Maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Saya bukan maling, itu positif Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, relawan semua. Apalagi di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya bahwa saya nggak ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya bangga Pak, bukan orang muda. Jadi udah tahu bilang apa. Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berani sekarang Pak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Tadi diganti 2 borgol Pak. Namanya kan sama Uci Tato. Uci Tato kan Rivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat sana Pak, pelaku pertama. Bikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun Pak. Sama saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukulin? Masih mending mati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya udah lari Pak. Saya di depan itu udah lari. Sampai pulang menjut Pak. Udah bok aja sama itu. Saya ngerasa apa ya Allah, gak ada keadilan. Ibu kamu, ayah ibu kamu tahu kejadian? Tahu Pak. Menggata tahu, karena saya tahu bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa, lihat saya boleh kan. Kamu lihat disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Nama dan rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, cuma maunya yang semua itu pulang Pak. Itu orang nggak tahu-tahu, orang macam ya buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang lah pembunuh lah apalah, tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata-kata boleh disiksa dengan minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, karena 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kamu masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat, tapi kalau Kiki mah nggak ingat namanya juga Pak. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya mukanya.
masih ingat saya Pak. Ada yang ngancam kamu akan dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini satu kali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong kalau kamu ngomong yang nggak jelas saya tembak mati. Tapi saya mau dia tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak, Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? yakin Pak, Kamu sehat sekarang? sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak, Kerja di mana? di bengkel, Punya keluarga? punya Pak, Punya anak? punya satu di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas Penjara. saya ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak. kamu selalu diri berjuang buat Bener Pak, bener. Widi, salah seorang teman Vina, ikut bersaksi dalam sidang PK Sakatatal. Di persidangan, Widi meyakini Vina dan Eki meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. baik. Kalian ini pernah mendengar ya, Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya, Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? karena yang nelpon 4 kali diangkat itu, halo assalamualaikum, iya gimana pak, iya gimana pak, itu kan apa sih namanya yang bicara bapak-bapak. Oh, kamu nelpon ke handphonenya dia? Enggak. Iya, ke HP almarhum. Iya, yang terakhir. Terus ada yang angkat? Ada Ya, siapa yang angkat? bapak-bapak, dia bilangnya begini pak. Bilang apa? Coba jelaskin yang tegas dan keras coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, di mana Vinanya? Kan kamu negesinnya cuma Vinanya aja sih, Pak. Nah, pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini. Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di di jembatan flyover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Itu kamu yang telepon itu nomor Vina? Iya. Masih ada nggak nomor telepon atau handphone kamu yang zaman dulu itu? Wah, nggak ada itu sih. Nggak ada ya? Heeh. Sementara saksi Mega yang merupakan teman Vina memberikan kesaksian terkait keberadaan Vina 1 hari sebelum kejadian. Mega membeberkan fakta baru terkait kondisi Vina yang saat itu sedang haid. Ada kejadian lain yang penting mungkin untuk disampaikan di sini? Mungkin ada hal-hal yang sifatnya apakah kondisi namanya perempuan kan tahu mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan. Lagi haid, Pak. Lagi haid? Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya. Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2 Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Ini kesaksian baru terungkap di sini karena kalau disesuaikan dengan hasil labkrim atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya, yakin Pak. Yakin Pak, karena saya nyuci darahnya. Nyuci Kan gimana? jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah, di situ ada celana dalam sama pembalut tapi itu masih banyak darah, Pak. Nah, kan kalau saya orangnya jijik bukan jijik, risih gitu tuh, Pak. Risih saya siram-siram. Nah, itu tuh ada juga conditioner Sunsilk warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci atau ini gitulah Pak. Nah, terus kata Widi, itu tuh anak itu, gitu Pak. Masih seputar sidang PK Sakatatal, Liga Akbar, salah satu saksi yang mencabut BAP kasus Vina pada tahun 2016 silam, menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi. Liga mengaku dipaksa oleh penyidik untuk mengatakan bahwa dirinya berada di lokasi kejadian.
ketika saudara membuat berita acara itu, apa yang saudara katakan dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya saudara tidak ada di situ, berarti tidak ada cerita apa-apa, ya? Ya betul Pak. Pada kenyataannya saudara ceritakan bahwa ada kejar-kejaran, Ya, ada lempar-lemparan. ya betul Pak. Nah, itu termasuk yang saudara cabut. Ya itu yang saya cabut Pak. Baik. Waktu itu saudara sempat di BAP. 2016 ya di BAP. Siapa yang dampingi waktu itu? Tidak ada sama sekali Pak. Siapa yang mengarahkan isi BAP-nya waktu itu? Sehingga ada cerita bahwa ada kejar-kejaran dan lempar-lemparan. Penyidik Pak. Penyidiknya namanya siapa? Saya lupa. Ada Rudiana waktu itu? Oh, seingat saya tidak bertemu Pak Rudiana di situ, tapi ada teman saya 2 itu dia bertemu katanya. Intinya itu arahan Rudiana. Tidak tahu saya Pak. Ya, maksud Anda, saudara mau mengatakan bahwa ada peristiwa yang tidak sebenarnya terjadi yang Anda alami dan tidak Anda ketahui, kenapa bisa ada tulisan seperti itu di berita acara itu? Awalnya kan saya nggak tahu nih isi BAP para saksi nih Pak. Terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh iya aja gitu? Saya menolak Pak. Oh menolak, tapi Menolak. kenapa faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan? Tetap dipaksa, dia bilang katanya, ini nggak usah bohong, kamu ada di situ katanya. Ada ancaman? Ancaman atau teror atau intimidasi? Hanya bilang begitu saja sih Pak. Berarti kamu dalam keadaan terancam dan ketakutan begitu? Pasti Pak. Apa yang membuat moral atau hati kamu sehingga kamu punya niat untuk berkata jujur? Oh, saya tidak mau fitnah Pak. Pasti dosa besar itu Pak. Setelah 8 tahun kamu menyembunyikan fakta itu, berbohong, kemudian menyadari bahwa itu adalah fitnah. Pasti Pak. Kamu nggak tahu bahwa resiko kamu melakukan itu ada resiko ancaman pidananya? Tidak tahu Pak. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menjadi salah satu ahli yang dihadirkan dalam sidang PK Sakatatal. Menurutnya, jika benar Ibtu Rudiana menyampaikan laporan palsu, terlibat dalam penganiayaan terhadap terperiksa dan mengalami konflik kepentingan, maka Ibtu Rudiana telah melanggar kode etik profesi Polri. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ini. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Laporan penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum, terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri
yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube. Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, Majelis. Fakta lainnya juga disampaikan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji dalam persidangan. Dalam keterangannya, ia menyampaikan ada perbedaan hasil penyelidikan yang disampaikan oleh Polres Kabupaten Cirebon dan Polres Kota Cirebon. Dari Polres Kabupaten Cirebon menetapkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sementara dari Polres Kota Cirebon, dalam lokasi dan korban yang sama telah terjadi peristiwa pembunuhan dan dugaan pemerkosaan. Apa yang membuat Bapak begitu tertarik bahkan mengajak untuk membuktikan? Kalau saya lihat bahasanya ini, kok yang lain ini ada pro kontra, tapi Bapak tidak begitu yakin bahwa peristiwa ini terjadi dan ini adalah pelaku-pelaku yang dihukum saat ini. Kalau izin menjawab yang mulia, kalau saya adakan ini karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten. Ingat ya, Cirebon Kabupaten sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dia sesuai dengan penyidikan, yaitu adanya suatu peristiwa, kemudian dia peristiwa itu apa, pidana apa bukan, dia simpulkan itu bukan pidana, kecelakaan lalu lintas. TKP-nya jelas, alat bukti jelas, barang bukti jelas. Masa saya membantah Polres yang sudah memutus demikian, Kabupaten. Sampai dengan sekarang putusan Polres Kabupaten ini belum pernah dicabut, gitu kan. Sehingga tahu-tahu di Cirebon Kota ada pembunuhan. Maka saya bertanya, pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum bertanya ada peristiwanya apa tidak, saya tanya locus delicti dan tempus delictinya. Mereka sudah tentukan tempus delictinya 27 Agustus 2016. Sekarang baru locus delictinya, tempatnya di mana? Kalau tempatnya di jembatan flyover, setahu saya karena saya Kapolda Jawa Barat, itu masuk yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten. Dan itu sudah diproses, mereka tentukan kecelakaan lalu lintas. Dan tidak berat-berat amat gitu untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level Polres. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon Kota. Kalau di Cirebon Kabupaten ada gitu. Munculnya kesaksian dari berbagai sisi membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki semakin rumit. Inside Story akan kembali sesaat lagi bersama saya, Syafaati Suryo. Saya telah melihat bukti nokom tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Kasus Vina dan Eki kian pelik, teka-teki yang semakin rumit, mengantarkan kasus Vina dan Eki ke jalan terjal dan berliku, seolah semakin jauh dari titik terang. Selain munculnya kesaksian baru, sejumlah saksi kunci menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP. Di sidang lanjutan peninjauan kembali 1 Agustus 2024,
Ahli Hukum Pidana Profesor Muzakir menjelaskan, jika sebelumnya terdapat paksaan dalam memberikan kesaksian, maka hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Baik, ahli jelaskan prinsipnya seorang saksi telah memberi keterangan yang biasanya adalah disumpah terkait dengan keterangan kesaksiannya, itu adalah menjadi bagian daripada atau dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Tapi kalau jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan, pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu, maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian, yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya, maka itu boleh dilakukan. Tadi ahli sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK, dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis. Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya. Sehingga dengan demikian itu yang atau keterangan yang tidak benar tadi karena melahirkan proses peradilan yang sesat dan menyesatkan, maka bisa dibatalkan agar supaya majelis hakim PK dan kemudian permohonan PK ke Mahkamah Agung itu nanti bisa mempertimbangkan putusan dengan putusan yang lebih mendekati atau sesuai dengan kebenaran material dan menghindari proses peradilan yang sesat dan menyesatkan. Demikian keterangan ahli. Ralat kesaksian yang disampaikan oleh ahli hukum pidana memperkuat tindakan dua saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto dan Liga Akbar. Dede mengungkap campur tangan Ibtu Rudiana dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki berhubungan dengan saksi lainnya yang bernama Aep. Aep disebut Dede sebagai pihak yang mempertemukan dirinya dengan Ibtu Rudiana hingga membuatnya memberikan keterangan palsu. 22 Juli 2024, publik dikejutkan dengan kemunculan Dede yang mengaku siap dengan segala risiko karena telah berbohong di berita acara pemeriksaan kasus Vina tahun 2016 lalu. Bahkan Dede mengaku siap menggantikan para terpidana kasus Vina. Mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah
Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya yang meninggal katanya. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana di telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan AF Pak. Ditelepon oleh AF. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh dia aja. Oh kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke. Setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, buat mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata AF. Iya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju? Baju preman sih Pak. Baju biasa. Polisi. Apa? Dikenalkan sama AF siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama AF. Ini Pak Rudiana katanya. Dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya. Oh intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah lantas apa kata AF kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata F dan Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AF ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kamu siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap Pak. Karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Menanggapi pernyataan tersebut, kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif mengatakan tak semudah itu bagi saksi untuk mencabut keterangannya, apalagi telah berada di atas sumpah. Sekarang Aib ada di Polda Jabar dan sebelumnya saya juga tanyakan, itulah cerita sebenarnya ya. Jadi bukan Rudiana aja, Rudiana aja belum pernah ketemu Aib ya. Dan saya ketemu Aib
dan Aib menjelaskan hal yang itu seperti dalam persidangan. Dan kemudian setelah mereka ketemu itu sebelumnya dia sempat menanyakan kepada 5 orang ini, Suroto, Muhyiddin, Supardi, Tatang, Suja. Ini ditanya sehingga semua menjelaskan itu menjadi satu analisa. Oke. Mengenai kesaksian Aib, seorang polisi tentu saja punya keraguan-keraguan terhadap apapun yang disampaikan seorang kalau tidak memiliki bukti yang cukup, apalagi sosok Pak Ibtu Rudiana adalah penyidik, sekalipun dia adalah penyidik kasus narkoba. Bagaimana melihat tudingan bahwa jangan-jangan yang diprank oleh dalam kasus ini adalah Pak Rudiana oleh Aib, atau malah sebaliknya, malah Pak Rudiana yang menskandalkannya? Yang jelas ceritanya kami sudah bertemu juga dengan Aib dan saya justru melaporkan bahwa Aib ini kami temukan dan kami jadi kuasa hukum. Justru saya memberitahukan jadi tidak ada komunikasi antara Aib dengan Pak Rudiana dan juga kebetulan kemarin saya ketemu juga dengan saksi lain yang Suroto dan yang dengan kepolisian itu kan itu polisi semua yang 4 itu. Pembunuhan berencana. Apa komentar Anda? Selama belum ada putusan yang membatalkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kita tetap berpegang kepada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, sekarang kan Saka Tatal itu mengajukan PK. Betul. Ya, itu kan haknya dia dan diatur dalam undang-undang. Ya, silakan pembebanan terhadap permohonan PK itu kan dibebankan pembuktiannya di pemohon, ya. Dan yang lainnya saksi-saksi yang lain kan ini nanti kita tidak bisa menilai. Yang menilai adalah nanti Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tetapi yang saya hanya menggarisbawahi pencabutan dari Dede dan Liga Akbar. Karena keterangan Dede dan Dede di bawah sumpah walaupun dibacakan, tapi Liga Akbar juga dibacakan bukan dibacakan, dia memberikan keterangan dan itu dilakukan examination, ya, eksaminasi majelis hakim, lawyer terdakwa dan juga lawyer juga jaksa. Kalau disebut mereka terintimidasi, ada ketakutan. Ya, kalau di persidangan tidak kan, di persidangan kan bebas. Dan Liga Akbar kan bukan terdakwa. Liga Akbar adalah saksi dan dia bebas. Dan jangankan Liga Akbar yang hanya saksi, sedangkan terdakwa aja 3 terdakwa mencabut keterangannya, mencabut keterangannya BAP. Jadi kan itu bebas. Dan kemudian kalau dibilang itu ditutup sidangnya, itu bukan ditutup karena create, tetap ditutup karena korbannya adalah di bawah umur dan asusila. Jadi itu tidak semudah itu mencabut. Tadi di persidangan kok mencabutnya di notaris, apalagi itu keterangan itu sudah menjadi fakta yuridis. Hal menarik lainnya dari sidang PK Saka Tatal, Dede Riswanto yang direncanakan hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi fakta justru absen dari pemeriksaan. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menyebut absennya Dede membuat sidang peninjauan kembali Saka Tatal jalan di tempat, apalagi tanpa adanya bukti baru atau novum. Menurut Hotman, kematian Vina dan Eki tetaplah karena pembunuhan dan pemerkosaan, bukan kecelakaan. Saya telah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Tidak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada
pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya, jadi sekali lagi keluarga Pina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Penyebab kecelakaan tunggal yang dimunculkan dalam sidang PK Sakatatal seolah mengarahkan perhatian publik kepada ayah Eki, Ibtu Rudiana. Benarkah Ibtu Rudiana memiliki andil dalam rekayasa dan juga penangkapan 8 terpidana kasus Vina? Inside Story akan kembali sesaat lagi bersama saya, Syafaati Suryo. Merasa sakit, apalagi orang yang punya pikiran-pikiran negatif yang katanya menyampaikan bukan anak kami, bukan Eki dan lain-lain. Ini anak kami, ini Muhammad Rizky Rudiana yang kami besarkan dari kecil sampai umur 16 tahun sampai meninggalnya dalam keadaan yang membuat kami sangat sakit meninggal karena perlakuan orang-orang yang sangat biadab kepada anak saya. Drama kasus Vina dan Eki semakin membara. Kesaksian baru seakan menggetarkan nurani dan mengguncang keadilan, di mana kebenaran dan kebohongan bersaing untuk diungkapkan. Sejumlah kesaksian baru dalam sidang PK Sakatatal menambah kecurigaan publik terhadap sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elsa Syarif, dan kuasa hukum Suroto, Rasman Arif Nasution pun mempertanyakan kredibilitas para saksi yang dihadirkan. Soal kita kan melihat bahwa dari faktanya di putusan bahwa kematian dari almarhum Eki itu kan bisa ketahuan jamnya. Iya. Jamnya dia meninggal di tempat, ya. Dan di mana penemuan dari saksi Suroto, Muhyiddin, Supardi, Suja itu kan mengetahui penemuan di sana, ya. Setelah Tapi disebutkan dalam putusan 21.00 di SMP belakang showroom itu. Ya, itu kan penyiksaannya, tapi penyiksaan, tapi 21.00 sementara 22.05 itu masih telepon-teleponan nah, dengan. itu kan kita belum bisa mempercayakan itu karena kan kematian dari Eki ini bisa dibuktikan karena dari visum itu sendiri. Karena ada 2 kali. Soal waktu ini bisa jadi Widi berbohong maksudnya Bu Elsa? Saya nggak bisa berbohong karena itu ingatan sudah 8 tahun yang bisa lalu. detil gitu misalnya? Dan kemudian dari mana dia bisa tepat jam 22.05. Okay. Saya secara jujur mengatakan makin prihatin saya begitu banyak saksi yang bermunculan baru. Tanpa dia diperiksa oleh polisi, tanpa memberikan kesaksian di pengadilan. Tapi berani bersuara. Seperti yang 2 orang ini. Saya pikir ini super IQ-nya di atas Habibie lagi nih. Kenapa seperti itu? Mungkin saya Iya, saya juga enggak. Saya begini. Saya challenge Anda, Bung Rasman. Pada waktu itu kan mungkin saja polisi mungkin miss dan lain sebagainya bisa saja kan? Bukan. Artinya yang tidak diperiksa belum tentu tidak mengetahui. Bukan, Mega tadi maksud saya dengan teman-temannya. Betul. Dia ingat betul pukul 20 sekian. Lewat 05. 22.05 betul. Ya. Sedangkan Pak Suroto klien saya, orang yang pertama kali menemukan almarhumah Vina dan Eki, itu pun dia mengatakan lebih kurang pukul 22 lewat 15 menit. Kan begitu Pak Suroto? Nah, tetapi kok ada saksi muncul baru, berani bersuara, apalagi ada yang mencabut seperti Liga Akbar, seperti Dede dan lain-lain. Sekali lagi saya katakan, saya makin gelisah pikiran saya Bu Elsa sebagai senior, teman-teman semua para pengacara, kita wajib gelisah sekarang.
Ibtu Rudiana pun tak tinggal diam. Banyaknya tudingan terkait keterlibatannya dalam kasus Vina dan Eki membuat Ibtu Rudiana menepis tudingan tersebut. Secara eksklusif, Ibtu Rudiana blak-blakan kepada rekan Abraham Silaban. Tentunya saya sebagai orang tua sangat merasa terpukul dan sedih dengan hilangnya anak kami. Apalagi dengan isu-isu miring yang lebih memojokkan kami, apalagi sebagai orang tua. Di tahun 2016, saya hanya seorang polisi berpangkat bintara, pangkat aibtu, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi sampai diisukan saya mempengaruhi penyidik dalam hal penyidikan, itu sama sekali tidak. Apalah artinya saya yang memang tidak punya dan tidak bisa apa-apa. Saya semuanya kami serahkan pada penyidik, dan saya yakin dan percaya pada para penyidik. Bapak bukan hanya disebut mempengaruhi penyidik, bahkan disebutkan juga jangan-jangan ada pengaruh bahkan sampai ke ruang pengadilan, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya di sinilah yang tadi saya sampaikan. Dengan pangkat saya bintara, apakah mungkin saya bisa mempengaruhi dari mulai penyidik, kejaksaan, bahkan pengadilan? Hal yang mustahil, apalagi dengan keadaan saya yang pas-pasan, hanya buat hidup keluarga, dan tidak ada niatan sama sekali untuk ke sana. Kalau disebutkan tadi bahwa ada yang menyebut ini bukan makam Eki yang sesungguhnya, alias bukan almarhum anak buah hati Bapak. Ada yang meminta untuk ekshumasi dan lain sebagainya. Bapak sebagai seorang pribadi, bagaimana menjawabnya? Baik, terima kasih. Tentunya semua ini membuat kami dan keluarga merasa sakit ya. Merasa sakit, apalagi orang yang punya pikiran-pikiran negatif yang katanya menyampaikan bukan anak kami, bukan Eki dan lain-lain. Ini anak kami. Ini Muhammad Rizky Rudiana yang kami besarkan dari kecil sampai umur 16 tahun sampai meninggalnya dalam keadaan yang membuat kami sangat sakit meninggal karena perlakuan orang-orang yang sangat biadab kepada anak saya. Satu persatu saksi baru bermunculan dan saksi palsu berguguran. Namun entah kapan kasus Vina dan Eki dapat menemukan kebenaran. Apakah kesaksian tersebut bisa mengantarkan Saka Tatal mendapatkan keadilan melalui sidang PK? Semoga pihak yang tidak bersalah bisa segera mendapatkan keadilan dan misteri kematian Vina dan Eki bisa menemukan titik terang. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.